13 ditahan di rumah. Yang dibawa itu satu saya pun kemanakan, satu saya pun anak kandung sendiri. Pada waktu mereka membawa surat panggilan ke rumah, saya tanya, Pak, siapa anak kita, apa kok dipanggil untuk menghadap ke sana? Siapa anak, katanya dia memang hadir pada persidangan, tapi untuk membakar tangan, untuk melempar, dia tidak pernah dia lakukan. Ada orang-orang tertentu yang beri kesaksian, katanya Bapak itu lari dalam tengah lapangan, dikejar oleh polisi, bawa spanduk itu sampai di kantor kejaksaan. Sementara waktu saya pulang sekolah di kejaksaan masih sunyi. Bapak ada di rumah sementara makan. Bisa Bapak ini ditahan karena sentimen. Pro Frans, tapi dia tidak gila, tidak bodoh buat seperti ini. Dia ini sekretaris lembaga adat. Sebelumnya ada transaksi jual beli tanah antara suku dengan Pemda. Suku memang mau menyerahkan tanah, tapi luasnya berapa kami tidak tahu. Tapi di dalam transaksi itu disebut 7,7. Ketika ternyata bahwa tidak sampai 7,7 mau diambil tambah, ya orangnya tidak mau. Dan seluruh masyarakat di sini dalam solidaritas suku bersama-sama turun ke lapangan menduduki tanah itu dan untuk menyatakan sikap bahwa tidak mau serahkan tanah. Bapak ini sudah tua, umur 63 tahun, sakitan. Bapak ini juga satu orang yang mati-matian tidak mau lepaskan tanahnya. Tanya Bapak, kejadian waktu tanggal 15 itu Bapak turut tidak? Kejadian itu Bapak tidak ada. Bapak sakit, Bapak tidur, Bapak tidak tahu. Terus mereka tanya, bilang, Bapak di rumah ada jual bensin? Bapak bilang tidak. Tuh Oto datang di sini, remove semua. Manusia banyak. Jadi orang panggil Bapak pergi di kantor polisi. Bapak ini salah apa? Bapak tidak ada salah. Tangkap orang kok begini. Kenapa kasih bunyi senapan yang bikin orang takut, kaget. Sementara anak saya masih tidur. Anak semua takut lari. Karena dengan tembakan bunyi begitu, langsung dia seret itu. Polisi kenapa bikin takut, tembak-tembak begitu bikin orang panik. Untuk keperluan urusan mempercepat dipindahkan ke Kupang. Pintu tahanan dibuka lalu masuk ke Brimob dengan senjata terhunus. Lalu mereka diborgol, dibawa, dinaikkan di truk patroli itu, disuruh duduk di lantai, lalu dikelilingi oleh Brimob. Dia bilang, perasaan saya bahwa kami akan dilenyapkan, dibunuh, kita tidak tahu mau kemana. Kepolisian, saya rasa mendramatisir persoalan. Posisi waktu itu suami saya tidak ada di tempat kejadian. Suami saya pertamanya guru. Waktu penahanan, suami saya sudah mengajar di seminari 2 minggu. Saya belum bisa mencari nafkah karena anak saya masih umur 8 bulan, 2, kembar jadi 2 ya. Ya harapan tuh supaya kalau pengadilan tuh memutuskan tuh yang benar-benar itu kan, karena suami saya tahunya tuh tidak pernah melakukan yang begitu sampai ditahan begitu. Kalau pengadilan kasih jatuhkan hukuman yang begitu berat kan sangat sakit ibu gitu. Bapak, mama dengan 4 anak siap untuk terima polisi siapa yang masuk di sini. Tidak takut saya, karena kami tidak punya kesalahan, kami tidak takut ditangkap atau dipenjarakan bagaimana. Substansi persoalan tentang korupsi, kolusi dan nepotisme justru kita diarahkan untuk membicarakan soal bagaimana terbakarnya gedung kejaksaan dan pengadilan ini, kemudian dicari siapa-siapa yang menjadi penyebab atau provokator. Apa yang dilakukan Dr. Frans itu sudah seharusnya seorang imam gembala bersikap seperti itu. Kalau imam, rohaniwan atau religius tidak bersikap seperti itu adalah pengkhianat. Penting untuk kita sadari bahwa Orde Baru berhasil mewasiatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa tidak adanya budaya dialog. Di Indonesia tidak ada partai politik. Yang ada hanyalah gerombolan peserta pemilu. Tidak beda jauh dengan gerombolan preman, gerombolan para pemabuk dan yang lain. Tidak berbeda jauh. Munculnya orang seperti Romo Frans Amanue sesungguhnya adalah kejutan yang dianggap mengganggu langgengnya ketenangan,
kekuasaan itu. Karena itu, kasus Romo Frank di blow up untuk menghancurkan perlawanan ini. Ada kalanya saya malas ke gereja, bahkan kalau saya di gereja saya menjadi marah. Khotbah itu sangat mengambang. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan yang terjadi di masyarakat. Ya. Apa yang harus dilakukan umatnya terhadap korban, terhadap orang yang tidak memperoleh keadilan. Diam saja itu berpihak pada penguasa yang melakukan kekerasan-kekerasan dan yang melanggar hukum. Independen bagi saya adalah kita harus berpihak kepada korban, pada orang miskin, pada orang yang tertindas. Situasinya aman, saya juga percaya pada aparat keamanan untuk menjaga, tapi jangan sampai dengan kehadiran aparat keamanan itu masyarakat tambah resah, karena saya tidak mewakili bupati bicara ini, saya sebagai wakil bupati. Kalau demokrasi tanpa ada pertemuan itu kan omong kosong gitu. Nah, diskusi ini jangan berhenti hanya di sini saja, di pelosok-pelosok, mungkin pendidikan apa saja yang ya kita dalam rangka kita menghadapi pemilu, orang mengerti peraturannya sehingga rakyat itu bisa tahu, bisa melaksanakannya dengan baik. Kami bisa merasa aman bila dilindungi oleh aparat keamanan. Namun kenyataan barusan kemarin terjadi bahwa ada aparat keamanan polisi masuk langsung, bukan lewat tata krama yang baik, tetapi langsung masuk di bilik yang orang awam pun tidak diperkenankan untuk masuk ke sini. Karena saya berpikir orang yang masuk serobot, ya, menjerobot masuk rumah orang itu adalah maling. Itu ada sekelompok anak yang agak mabuk, menghadang kami, menumbuk mobil, mengancam, mengata-ngatai suster bodoh, suster berpolitik dan lain-lain. Padahalnya di situ ada brimob. Beberapa suster menjadi sangat gemetar karena takut. Kita gemetar. Sebentar lagi Bapak polisi, suster minta maaf, suster, mama suster minta maaf. Kami tidak membutuhkan maaf, kami membutuhkan perlindungan dan memberikan kami rasa aman. Polisi ada, kita diancam, tapi sepertinya keadaan itu dibiarkan. Jadi kami mau berpaling kepada siapa? Dan itu juga menimbulkan kecurigaan kepada kami. Saya tidak tahu, maaf Bapak polisi, apakah ini satu hal yang diatur sedemikian, karena kelihatan seperti terpola benar. Ya, saya sangka semua sapu di Indonesia itu sudah kotor. Ya, jalan keluar harus ada, ya. Dan kita membutuhkan ya barangkali satu orang gila, umpama pada tingkat kabupaten ya. Kita membutuhkan seorang bupati yang betul bersih, yang tidak punya jejak korupsi. Malah kami bangga karena kami punya bapak ini untuk mempertahankan kebenaran. Kami punya bapak masuk penjara bukan karena memperkosa orang atau pencuri atau buat kesalahan kesana kemarin. Kami punya bapak ini masuk penjara karena mempertahankan kebenaran dan keadilan. Menenun demokrasi mulai dari akarnya. Helai demi helai serat dipintal lalu diberi warna. Kebebasan, akuntabilitas, keterbukaan, dan perdamaian dirajut. Sedikit demi sedikit, benang demokrasi dijalin tali keadilan. Akhirnya, terciptalah kain demokrasi yang indah dalam keragaman corak dan keunikan tiap daerah.